Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas wa Habib Salim bin Abdullah bin Marasyatiri, thumma ila ruhil Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Shihab. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wa li qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nusdurakum ya ahlal darbi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal halli wa Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala fi haditsin akhar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Namun sebelum kita memasuki pembahasan, di sini saya ada sedikit cerita. Ini kisah tentang Imam Junaid dan seorang penggali kuburan. Satu ketika Imam Junaid melewati sebuah pemakaman, lalu bertemu dengan seorang penggali kuburan. Maka Imam Junaid pun bertanya, "Wahai penggali kubur, selama engkau berprofesi sebagai penggali kubur, fenomena apa yang paling sering engkau alami?" Maka si penggali kubur mengatakan, "Wahai Imam, selama aku menjadi penggali kubur, fenomena yang paling sering aku dapati adalah
setiap kali aku menggali kuburan yang lama, maka tulang belulangnya itu sudah tidak lagi menghadap kiblat. Padahal ketika seorang jenazah mati dan dikuburkan, maka jasadnya itu akan dihadapkan kiblat. Tapi ketika sudah menjadi tulang belulang, ternyata kebanyakan dari mereka tidak lagi menghadap kiblat. Bahkan ada yang membelakanginya. Kemudian si penggali kubur balik bertanya, "Wahai Imam, sesungguhnya fenomena apakah hal tersebut?" Maka Imam Junaid mengatakan, "Wahai penggali kubur, mereka itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya tidak yakin terhadap rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyakku fir rizki, syakun fir razak." Karena ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap yang memberi rezeki. Siapa? Allah. Padahal di dalam surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah. Maka jangan ragu ya Bapak sekalian kepada rezeki. Karena kalau kita ragu terhadap rezeki, berarti kita ragu terhadap Allah, ya. Nah, jadi itu sedikit kisah tentang Imam Al-Junaid. Saya tanya kepada Bapak sekalian, kira-kira ada nggak Pak zikir yang membuat kita kaya? Nggak ada, nggak ada zikir yang membuat kita menjadi kaya. Kalau pengen kaya itu ya ikhtiar, usaha, bisnis tuh kalau pengen kaya ya. Tidak ada satupun zikir ibadah yang membuat kita kaya, tidak ada. Ibadah itu bukan untuk dunia, Pak. Tapi ibadah itu untuk akhirat, perbekalan kita di akhirat. Juga ibadah itu akan membuat berkah dunia dan harta yang kita miliki, ya. Jadi berkah dan tidaknya harta yang kita miliki tergantung ibadah kita. Kalau kita tidak beribadah, maka sebanyak apapun harta tidak akan ada keberkahan. Maka kita lihat manajer-manajer yang gajinya 15 juta, yang gajinya puluhan juta, tetap aja setiap bulan merasa kekurangan. Ya, kenapa? Tidak ada keberkahan. Kenapa tidak berkah? Karena usahanya, ikhtiarnya tidak diiringi dengan ibadah. Jadi ibadah itu tidak membuat kaya, tapi ibadah membuat harta yang kita miliki menjadi berkah. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya di dunia ini kewajiban kita dua. Pertama, kita berikhtiar untuk mendapatkan dunia kita, karena faktanya kita hidup di dunia. Kemudian kita beribadah kepada Allah selain sebagai untuk persiapan akhirat, maka ibadah pun bisa membuat harta kita menjadi berkah. Surat Al-Qasas ayat 77, ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, kejar akhirat tapi jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya apa? Artinya selain kita wajib beribadah pada Allah, kita pun wajib berikhtiar. Ada yang ikhtiarnya kerja, ada yang dagang, ada yang bisnis dan lain sebagainya. Nah, itulah kunci kebahagiaan, Pak. Pertama ikhtiar, yang kedua mengiringi ikhtiar tersebut dengan ibadah.
Ibadahlah yang membuat harta kita menjadi berkah. Baiklah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan memasuki pembahasan. Tadi sudah dibagi-bagikan ya selembaran. Udah dapat semua Pak? Kalau belum ini masih banyak nih. Sisanya saya fotokopi 70 ya. Nah, di lembaran tersebut ada 3 poin yang ingin saya bahas. Pertama, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, macam-macam sholat sunnah. Dan yang ketiga, ternyata sholat sunnah yang diharamkan di 5 waktu tersebut tidak semuanya, tapi hanya ada 2 sholat sunnah yang diharamkan. Ini referensinya saya ambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Saya baca langsung dari kitabnya, Bapak sambil memperhatikan tulisannya. Di dalam kitab ini disebutkan al-awqatul lati tuhramu fiha shalah, waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Pertanyaan, kira-kira definisi haram itu apa Bapak sekalian? Ya, apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu definisi dari haram. Ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab usul fikih. Salah satunya kitab usul fikih yang paling dasar yang berjudul Al-Warqat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haramain bersama syarahnya, syarah Imam Al-Mahalli. Jadi di sana disebutkan yang namanya haram adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan mendapatkan dosa. Itu definisi haram. Nah, ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi selain 5 waktu yang diwajibkan untuk sholat, ternyata ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Wa ba'duhum yu'abbiru bil awqatil lati tukrahu fiha shalah. Sebagian ulama mengatakan tidak haram tapi hanya sekedar makruh. Namun maksudnya apa? Yang dimaksud oleh para ulama dengan makruh yaitu tukrahu karahata tahrim. Jadi makruhnya makruh tahrim. Karena makruh ini ada 2 Pak. Ada makruh tahrim dan ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang tidak ada dosanya. Sementara makruh tahrim makruh yang ada dosanya. Nah, sebagian ulama mengatakan sholat di 5 waktu tersebut adalah makruh, cuman makruhnya makruh tahrim, makruh yang ada dosanya. Berarti sholat di 5 waktu itu tidak boleh ya, karena ada dosa. Jadi bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, sekarang kita akan sebutkan 5 waktu tersebut satu persatu. Yang pertama, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Bahasa Indonesia ini apa? Saat matahari terbit sampai matahari naik setinggi tombak. Ini kalau dikonversi menurut ilmu falak, setinggi tombak itu satu tombak ada 4 derajat Pak. 1 derajat itu 4 menit. 4 kali 4 berapa? 16 ya. Nah, jadi ketika matahari terbit sampai 16 menit berikutnya itu adalah waktu yang diharapkan untuk
sholat. Pertanyaan, ini kira-kira matahari terbit jam berapa? Sekarang ini ya, jam berapa terbitnya matahari? Jam 5 lewat 29, Pak. Ya, jam 5 lewat 29 itu matahari terbit. Kemudian 16 menit berikutnya itu diharamkan sholat dari matahari terbit. Berarti 5 lewat 29 tambah 16 berapa? Iya, jam 5 lewat 45. Ya. Nah, berarti dari jam 5 lewat 29 sampai jam 5 lewat 45 itu diharapkan untuk sholat. Setelah jam 5 lewat 45 baru boleh kita sholat. Sholat isyraq, sholat duha dan lain sebagainya. Ya. Kalau di jam digital itu ada waktu syuruk, Pak. Kira-kira waktu syuruk itu waktu apa? Waktu terbit matahari atau waktu diperbolehkannya sholat isyraq? Nah, ini banyak orang yang bertanya kepada saya dan banyak yang mengatakan, Pak Ustadz, kalau di jam digital sudah masuk syuruk kita sholat isyraq. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui waktu syuruk itu adalah waktu terbit matahari, bukan waktu sholat isyraq, bukan waktu sholat duha. Jadi syuruk itu bahasa Arab isim masdar dari syaraqa yasruku yang artinya terbit. Maka waktu syuruk adalah waktunya terbit matahari. Nah, ketika matahari terbit masuk waktu haram, betul. Sampai kapan? Sampai berlalu 16 menit. Setelah 16 menit baru boleh sholat isyraq, boleh sholat duha. Ya. Nah, konteks di kita sekarang itu jam 5 lewat 45 ke atas. Itu boleh isyraq, boleh duha. Nah, itu waktu yang pertama, waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Sekarang yang kedua, min istiwa isyamsi hatta tazula. Artinya apa? Saat matahari sejajar di atas kepala sampai condong ke arah barat. Jadi ketika matahari di atas kepala kita, Pak, persis dan sejajar, maka kita diharapkan untuk melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai matahari agak condong ke sebelah barat. Tandanya apa? Tandanya di sebelah timur sudah ada bayangan kita. Jadi kalau di sebelah timur sudah ada bayangan kita, berarti matahari sudah condong ke barat. Cuman ala kulli hal, waktu yang kedua ini sangat sedikit sekali ya, sangat sempit. Mungkin gak sampai 1 menit ya. Dari matahari lurus di atas kepala kita sampai condong ke arah barat, itu mungkin gak sampai 1 menit. Itu waktu yang sangat cepat sekali. Itulah yang kedua, waktu diharapkan untuk sholat. Yang ketiga, minal isfirari hatta taghrub. Artinya apa? Saat matahari berwarna kuning sampai tenggelam. Ini kira-kira matahari warna kuning jam berapa, Pak? Dekat-dekat maghrib ya. Itu dekat-dekat maghrib. Kalau kita lihat ke ufuk barat, matahari itu berwarna kuning. Bahkan sampai-sampai seluruh langit ikut berwarna kuning. Nah, ketika langit berwarna kuning, maka ketika itu pula kita diharamkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Itu waktu yang keberapa? Ketiga. Sekarang waktu yang keempat. Waktu yang keempat diharamkan sholat ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu.
setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Misalkan kita selesai sholat subuh, maka sampai terbit matahari kita tidak boleh sholat. Kenapa? Karena itu waktu yang diharamkan. Kemudian ketika matahari terbit pun masih lanjut itu. Sampai kapan? Sampai berlalu waktu 16 menit. Ya. Berarti itu nyambung ke waktu yang pertama. Dari mulai terbit sampai berlalu 16 menit. Kemudian yang terakhir, waktu diharamkannya sholat. Ba'da fi'li sholatil asri hatta taghrubasy syamsu. Setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi setelah sholat asar kita tidak boleh melaksanakan sholat lagi, karena itu adalah waktu yang diharapkan untuk sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ibu-ibu udah dapat belum ini selembarannya? Nah ini masih ada nih, kalau ibu pengen lihat, ini masih ada beberapa selembarannya ya. Kemudian pertanyaannya seperti ini Pak, Bu. Yang diharamkan untuk sholat yang diharamkan di 5 waktu tersebut, apakah seluruh sholat sunnah ataukah sebagiannya saja? Itu kan pertanyaannya. Nah, jawabannya ada nanti di ujung, di poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ada jawabannya. Tapi sebelum kita menginjak poin yang ketiga, maka kita bahas dulu poin yang kedua, yaitu macam-macam sholat sunnah. Di sini sholat sunnah ada 3 macam. Pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang tidak memiliki waktu dan tidak memiliki sebab. Ini yang akan kita bahas. Coba lihat yang pertama, yaitu sholat sunnah yang memiliki waktu. Contohnya apa saja? Sholat witir, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat tarawih. Coba kita lihat yang pertama, sholat witir. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sholat witir masuk waktunya jam berapa Pak? Iya, setelah melaksanakan sholat isya. Jadi bukan setelah masuk waktu isyanya ya, tapi setelah melaksanakan sholat isya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu kalau sampai jam 10 malam belum melaksanakan sholat isya, maka selama itu pula kita belum boleh melaksanakan sholat witir. Dan sebaliknya, kalau seandainya belum masuk waktu isya tapi kita sudah sholat isya, maka boleh sholat witir. Contoh, kita sholat jamak takdim. Misalkan Bapak Ibu mau jalan-jalan, ini bentar lagi liburan Pak ya. Udah ada rencana jalan-jalan kemana Pak? Pulang kampung ke Tegal. Bapak mau melakukan perjalanan, di waktu maghrib di rest area akhirnya mampir sholat jamak takdim, sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib, satu paket Pak. Setelah sholat maghrib salam langsung naik sholat isya, itu namanya jamak takdim. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah sholat jamak takdim, setelah melaksanakan sholat isyanya, apakah boleh langsung sholat witir? Iya betul, jawabannya boleh. Kenapa? Karena tadi
sholat witir itu boleh dilaksanakan ketika kita sudah melaksanakan sholat isyaknya. Ini disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri. Ini hasyiah dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu syarah daripada Matan Ghoyah wa Taqrib. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu masuknya waktu sholat witir. Kalau keluar sholat witir kapan? Habis waktunya subuh. Jadi selama belum tiba waktu subuh, selama itu pula Bapak Ibu boleh melaksanakan sholat witir. Jadi kira-kira sholat witir bagusnya kapan Bapak Ibu? Sebelum tidur apa nanti aja setelah tidur bareng tahajud? Iya betul, tergantung kondisi kita ya. Kalau kita sering tahajud, maka afdolnya witir setelah tahajud, Pak. Ini witirnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi Umar itu sholat witirnya habis tahajud ya. Tapi kalau seandainya kita tidak terbiasa sholat tahajud, kadang bangun, kadang enggak, nah maka afdolnya witir sebelum tidur. Jadi habis sholat isya, kemudian ba'diyahnya sambung witir. Nah itulah sholat witirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat witirnya itu sebelum tidur ya. Kemudian bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya sebelum tidur kita udah witir, terus bangun tahajud, apakah setelah tahajud witir lagi? Tidak. Setelah tahajud tidak usah witir lagi, karena kata Nabi, la witrani fil lailah. Tidak ada dua sholat witir di dalam satu malam. Jadi cukup witirnya sebelum tidur. Ketika bangun tahajud cukup sholat tahajud 2 rakaat selesai, Pak. Ya. Loh Pak Ustadz, bukannya sholat witir itu harus di akhir sholat? Ya. Tapi sekedar sunnah saja. Disunahkan sholat witir itu menjadi sholat akhir kita di malam tersebut ya. Nah, cuman itu sekedar sunnah saja. La sholata ba'dal witri. Tidak ada sholat setelah sholat witir. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Tapi maksudnya apa? Ini bisa dilihat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi, dan itu pun dijelaskan di dalam kitab Minhaj. Jadi kata Imam Nawawi, maksud hadis tersebut disunnahkan untuk menjadikan sholat witir ini sholat terakhir kita di malam itu ya, tapi hanya sekedar disunahkan. Kalaupun tidak, maka tidak jadi masalah. Nah jadi seperti itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu, yaitu sholat witir. Kemudian yang kedua, contohnya apa? Sholat sunnah yang memiliki waktu. Sholat duha. Pertanyaannya, kapan masuk waktu sholat duha? Iya, seperti yang tadi dijelaskan ya. Jadi masuknya waktu sholat duha dengan terbit matahari, kemudian ditunggu waktu selama 16 menit, baru masuk waktu duha. Begitu pula masuk waktu isyraq, Pak ya. Kalau habis waktu sholat duha kapan? Iya, zuhur. Jadi selama belum tiba waktu sholat zuhur, selama itu pula kita boleh melaksanakan sholat duha. Ya, cuman afdolnya begini. Afdolnya sholat duha dikerjakan pada 1/4 hari yang kedua. Jadi kalau kita boleh membagi hari dari jam 6 sampai jam 9, itu 1/4 hari yang pertama. Dari jam 9 sampai jam 12, 1/4 hari yang kedua. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, 1/4 hari yang ketiga. Dari jam 3 sore sampai jam 6 maghrib,
itu seperempat hari yang keempat. Nah, sholat duha itu sunnahnya dilaksanakan pada seperempat hari yang kedua, kira-kira jam 9 ke atas. Itulah sholat duhanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu Bapak Ibu ketika matahari terbit ditunggu waktu 16 menit, Nabi sholat isyraq. Nah, ini untuk mengisi seperempat hari yang pertama. Kemudian ketika jam 9 ke atas Nabi baru sholat duha. Nah, itu untuk mengisi seperempat hari yang kedua. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitabnya Syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian disyarahkan oleh beliau juga sama dengan judul kitab Fathul Mu'in. Cuman ada syarah yang lain yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten, ya. Nah, di syarahnya itu beliau mengatakan seperti ini. Untuk mengisi seperempat hari yang pertama itu sholat subuh atau sholat isyraq. Dan mengisi seperempat hari yang kedua itu sholat duha. Untuk mengisi seperempat hari yang ketiga sholat zuhur, dan untuk mengisi seperempat hari yang keempat adalah sholat asar. Jadi setiap seperempat hari kita isi dengan ibadah. Nah, jadi seperti itulah ya sunnahnya sholat duha. Jadi seperempat hari yang kedua, ya kira-kira jam 9 ke atas ya. Nah, itu masuk waktunya. Keluar waktunya adalah dengan tiba waktu zuhur. Kemudian juga ada sholat rawatib dan sholat tarawih. Itulah contoh-contoh sholat sunnah yang memiliki waktu. Sekarang yang kedua, yaitu sholat sunnah yang memiliki sebab. Dan ini ada 3 poin. Pertama, sholat sunnah yang memiliki sebab yang terdahulu. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab bersamaan. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan. Sekarang kita akan bahas poin yang pertama, yaitu sholat sunnah yang memiliki sebab terdahulu. Artinya apa? Artinya adanya sebab kemudian baru sholat. Jadi sebabnya dulu kemudian baru sholatnya. Di situ contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat karena kita masuk masjid. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, idza dakhaltumul majlis, idza dakhaltumul masjid fala taqud hatta tusolliya rakaatain. Jadi kata Nabi, apabila kalian masuk masjid maka jangan langsung duduk, tapi hendaklah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nabi tidak memberi nama sholat itu dengan sholat tahiyatul masjid, Pak. Yang memberi nama sholat tahiyatul masjid itu adalah para ulama. Karena tahiyat artinya menghormati dan masjid adalah masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat untuk menghormati masjid. Jadi kalau kita masuk masjid langsung duduk, berarti kita tidak menghormati masjid. Maka untuk menghormati masjid, sebelum kita duduk maka kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat tahiyatul masjid itu sebabnya apa? Iya, sebabnya karena kita masuk masjid. Kita masuk masjid dulu baru kita sholat. Itulah yang dimaksud sholat sunnah yang sebabnya terdahulu. Artinya sebabnya duluan daripada sholatnya, ya. Nah, itu contoh yang pertama, yaitu sholat tahiyatul masjid. Contoh yang kedua apa? Sholat sunnah wudu. Nah, jadi sholat sunnah wudu ini adalah sholat sunnah
yang dikerjakan setelah kita berwudu. Berarti apanya dulu? Sholatnya dulu apa wudunya dulu? Nah, wudunya dulu ya. Itulah yang dimaksud dengan sholat sunnah yang sebabnya terdahulu. Jadi adanya dulu sebab, kemudian baru sholat. Kemudian contoh yang ketiga apa? Sholat sunnah tawaf. Jadi setelah kita melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian kita sholat sunnah. Di sini ada orang Malaysia nggak Pak? Nggak ada ya? Bahasa Malaysianya keliling itu pusing-pusing Pak. Pusing-pusing. Ya, saya banyak teman orang Malaysia waktu belajar di Yaman. Ini bahasa Malaysianya keliling itu pusing-pusing. Waktu saya belajar bab haji dengan teman-teman Malaysia, kata teman-teman Malaysia begini: kalau tidak pusing di sekitar Ka'bah, maka hajinya tidak sah. Saya bingung, waduh, ini haji itu harus pusing. Ya, syarat sahnya haji itu harus pusing di sekitar Ka'bah. Kalau nggak pusing, itu nggak sah haji. Iya, yang dimaksud pusing adalah keliling ya. Jadi pusing-pusing di sekitar Ka'bah itu yang disebut dengan tawaf ya. Bahasa Malaysianya ambulan apa Pak? Kereta kematian. Wow, serem banget kereta kematian. Bahasa Malaysianya toilet apa? Bilik termenung. Ya itu. Nanti bisa konfirmasi langsung banyak ke teman-teman Malaysia. Itu lucu-lucu bahasa Malaysia itu. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setelah kita melaksanakan tawaf, maka kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Pertanyaannya, berarti sholatnya dulu apa tawafnya dulu? Tawafnya dulu, baru sholat. Itulah yang dimaksud sholat sunnah yang sebabnya duluan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya itu duluan. Sekarang kita memasuki poin yang kedua. Poin yang kedua ini sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya itu bersamaan dengan sholatnya. Di situ contohnya apa? Sholat kusuf dan sholat khusuf. Ada yang pakai kaf dan ada yang pakai kha. Kalau kusuf yang pakai ka itu sholat gerhana matahari. Kalau yang pakai kha itu sholat gerhana bulan. Ya. Nah jadi sholat gerhana ini sholat yang memiliki sebab dan sebabnya itu apa? Bersamaan dengan sholatnya. Jadi ketika terjadi gerhana bulan, ketika terjadi gerhana matahari dan gerhananya belum selesai, maka kita disunahkan sholat sunnah. Itulah sholat sunnah yang sholatnya dan sebabnya itu bersamaan. Itu poin yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya itu bersamaan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya itu nanti belakangan. Jadi sholatnya dulu, baru setelah itu ada sebabnya. Contohnya apa di situ? Sholat sunnah ihram. Jadi ketika kita akan ihram haji atau ihram umroh, maka disunahkan sholat dulu Pak. Sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu baru niat haji dan niat umroh. Berarti di sini sholatnya dulu apa niat ihramnya dulu? Sholatnya dulu kan? Nah berarti sholatnya itu
ya lebih dulu dari sebabnya. Maka sebabnya itu sebab yang belakangan. Sholatnya dulu baru sebabnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa? Sholat sunnah safar. Ini kira-kira sholat sunnah safar itu apa Bapak Ibu? Iya, sholat sunnah safar itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melakukan perjalanan. Bentar lagi liburan, Bapak udah reservasi, sudah booking hotel Joglo Ageng di Guci. Wah, tahu aja Bos Ustaz. Ya, menikmati pemandangan yang indah dengan suasana yang dingin menggigil, tapi kolam airnya hangat. Waduh, cocok buat bulan madu, Pak. Mau bulan madu lagi, Pak? Tapi dengan orang yang sama ya. Hati-hati. Iya. Walaupun usia pernikahan sudah 20-30 tahun, tapi tetap rasa bini muda. Bini baru ya. Wah, bini tua rasa bini muda, Pak. Oh, mantap itu. Jangan bini muda rasa bini tua. Nah, jadi ada sholat sunnah safar sebelum kita melakukan perjalanan, maka disunahkan sholat 2 rakaat. Bapak sebelum melakukan perjalanan di rumah sholat 2 rakaat, itu namanya sholat safar. Nah, pertanyaannya begini, sholat sunnah safar itu sebabnya kapan? Duluan apa belakangan? Belakangan. Kan sholatnya dulu ya. Sholatnya dulu, baru safarnya, baru perjalanannya. Nah, jadi sebabnya itu belakangan setelah sholatnya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga di situ apa? Sholat sunnah istikharah. Jadi sholat sunnah istikharah itu sholat meminta petunjuk kepada Allah karena banyaknya pilihan. Ya. Misalkan ada yang mau ngelamar anak bapak 12 orang. Lah bapak bingung. Yang satu Masya Allah kaya, hartanya banyak, tapi gak pernah sholat. Waduh. Yang satu soleh, tapi iya gak punya harta, gak punya kerjaan, nganggur misalkan. Yang satu ganteng tapi on. Waduh. Pokoknya bingung lah bapak, nggak ada yang sempurna ya, namanya manusia ya. Akhirnya bingung. Nah disitulah bapak sekalian saatnya untuk meminta petunjuk kepada Allah, yaitu dengan cara sholat istikharah. Nanti oleh Allah diberi petunjuk Pak, ya pilihan yang mana yang cocok untuk anak bapak. Atau misalkan bapak punya pilihan lain, ngelamar kerja, kemudian diterima di semua yang dilamar. Ada 20 perusahaan yang dilamar, diterima semuanya, tapi bingung ini mau masuk yang mana. Ada yang gajinya gede tapi jauh, ada yang dekat tapi kecil. Bingung akhirnya kan. Nah, di sanalah waktunya kita istikharah. Jadi apapun permasalahan kita, ketika kita bingung menentukan pilihan, maka di sanalah kita sholat istikharah, Pak. Minta diberi petunjuk oleh Allah. Nah pertanyaannya begini, sholat istikharah itu sebabnya duluan apa belakangan? Belakangan. Jadi sholatnya dulu, baru setelah itu milih. Ya, maka sholat istikharah sholat yang sebabnya belakangan. Nah, ada lagi terakhir sholat hajat. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang poin yang ketiga dari nomor 2. Jadi nomor 2 itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya bersamaan, dan ada yang sebabnya belakangan. Kemudian sekarang yang terakhir, kita masuk nomor 3. Nomor 3 itu sholat sunnah mutlak. Artinya apa?
Artinya ini sholat sunnah tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh sebab. Mau kapan saja sholat silakan. Gambarannya seperti ini Pak. Bapak sholat duha udah selesai 12 rakaat. Qobliyah ba'diyah dikerjain semua. Witir udah 11 rakaat. Ustadz saya masih pengen sholat nih. Iya. Mantap banget ini Pak. Saya masih pengen sholat nih. Kayak kurang sholat itu. Iya. Ini sholat apa lagi Pak Ustadz ya? Hajat udah, tasbih udah, semuanya udah Pak Ustadz. Tapi saya masih pengen sholat. Mantap banget Pak. Ahli ibadah ya. Nah, maka disinilah peran sholat mutlak. Sholat mutlak itu 2 rakaat dan tidak terbatas Pak. Terserah Bapak mau sholat berapa ribu rakaat juga gak jadi masalah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, sholat mutlaknya itu setiap malam 250 rakaat. Kalau kita bagaimana Pak? Apa kabar dengan asam urat? Oh kayaknya kita mudah wudu ya Allah 10 rakaat aja. Terawih deh terawih. Udah nyari yang kuliah qul aja tuh baca imamnya ya. Ya Masya Allah, terawih pada 8 rakaat, ada 20 rakaat, kayak berat Pak ya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sholat mutlaknya setiap malam 250 rakaat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam sholat mutlaknya 500 rakaat. Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mutlaknya setiap malam 1000 rakaat. Masya Allah. Itulah sholatnya para ulama. Jadi kalau memang udah istiqomah pasti waktu itu berkah Pak. Semalam 1000 rakaat bisa kalau udah waktunya berkah. Kalau udah istiqomah. Jadi istiqomah itu membuat waktu kita berkah Pak. Di Jawa itu ada seorang hafidz Quran yang dia istiqomah baca Qurannya, gak lepas lisan dari Quran. Itu Pak, dari maghrib sampai isya bisa hatam Quran 30 juz. Nah bagaimana ceritanya itu ya? Nah, jadi keberkahan waktu itu tidak didapat kecuali ketika kita sudah istiqomah. Dia istiqomah mungkin awal-awal cuma dapat 1 juz, waktu cepet gak bisa aja. Cuma istiqomah terus kok bisa sampai 30. Nah itulah ya, al-istiqomah dapat menimbulkan karomah. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu sholat mutlak. Jadi macam-macam sholat sunnah sudah selesai. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini jawaban dari pertanyaan tadi yang pertama. Ya, apakah sholat di 5 waktu itu yang diharamkan seluruh sholat, apa hanya sebagiannya saja? Di sini dijawab, ternyata sholat sunnah yang diharamkan di 5 waktu tersebut hanya 2 macam. 1, yaitu sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Coba Pak dilihat lagi, sholat sunnah yang sebabnya belakangan tadi contohnya apa aja? Sholat ihram, sholat safar, sholat istikharah, dan sholat hajat. Maka sholat-sholat tersebut tidak boleh dikerjakan di 5 waktu yang tadi. Misalkan Bapak umroh habis asar, maka ketika ihram tidak boleh sholat sunnah ihram. Ya, Bapak ingin melakukan safar perjalanan habis subuh, maka sebelum melakukan perjalanan tidak boleh sholat sunnah safar karena itu waktu yang diharamkan. Nah jadi yang pertama, sholat yang pertama yang diharamkan di 5 waktu tersebut adalah sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Kalau yang sebabnya duluan dan sebabnya bersamaan itu tidak dilarang Pak, walaupun dikerjakan di 5 waktu tersebut. Contoh sholat tahiyatul masjid, Bapak sebelum maghrib udah datang ke masjid 5:30.
Begitu masuk masjid sholat tahiyatul masjid, boleh nggak Pak? Boleh, walaupun itu waktu yang diharapkan. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid sholat yang sebabnya duluan. Jadi sholat yang sebabnya duluan, yang sebabnya bersamaan itu boleh walaupun dilaksanakan di 5 waktu yang tadi. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah yang sebabnya belakang. Yang terakhir yang tidak boleh yaitu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu yang tadi. Titik referensi kitab yang kita jelaskan tadi yaitu At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu kajian ini masih banyak kekurangannya, maka untuk menyempurnakan kekurangan dan sambil menunggu waktu isyraq ya, ini belum masuk nih isyraq, maka saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya disilahkan. Iya silahkan. Ada beberapa orang menanyakan terkait dengan sholat taubat, dasarnya apa itu? Kemudian juga tidak dijelaskan tentang sholat suruh, tidak ada di sini sholat suruh. Ini mungkin kalau dilaksanakan baik, tapi mungkin dalil-dalilnya Ustaz begitu. Yang Rasulullah dan sahabat laksanakan. Mungkin ke depan bulan-bulan bisa menyertakan dalil-dalilnya sehingga kalau kuat ya kita laksanakan. Iya. Pertanyaannya 2, sholat taubah dan sholat syuruk. Ya. Sholat syuruk apa sholat isyraq? Iya, ada yang membahasakan sholat syuruk dan ada yang membahasakan sholat isyraq. Ala kulli hal, itu istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama yang diistinbat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sholat tahiyatul masjid yang memberi nama itu para ulama yang diistinbat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil sholat isyraq? Itu bisa dilihat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Itu kalau hadisnya ya di At-Tirmidzi. Kalau di kitab-kitab fikihnya banyak. Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu salah satu kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Atau misalkan Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, itu karangan Al-Imam Al-Haramain yang mengumpulkan 4 kitab induk mazhab Syafi'i. Mukhtasar Al-Buaiti, Al-Um, Ar-Risalah, dan satu lagi ada. Nah, jadi hadisnya seperti ini Pak. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah. Tsumma yaqud yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu. Kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Di dalam riwayat lain hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu terbit setinggi 1 tombak. Kemudian dalam ilmu falak 1 tombak itu 4 derajat, 1 derajat 4 menit, 4 kali 4 16. Ketika matahari mulai tinggi, maka kata Nabi SAW, "Tsumma yusolli rakaataini." Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, Nabi hanya menyebutkan sholat ini sebagai sholat 2 rakaat, dan Nabi pun mencontohkannya, tapi Nabi tidak secara eksplisit menamakan sholat itu dengan sholat isyraq. Maka para ulama menamakan sholat itu dengan sholat isyraq. Dari mana sholat itu? Ya, kenapa dinamakan sholat isyraq? Itu dinamakan dari terbitnya matahari. Karena itu waktu matahari terbit, maka disebut sholat isyraq. Atau sebagian ya membahasakan sholat syuruk, sholat ketika matahari terbit. Nah, kanat lahu kahajjatin wa umratin tamatin.
Jadi kata Nabi, orang yang melakukan itu maka seolah-olah dia melakukan haji secara sempurna dan melakukan umroh secara sempurna. Nah itu dalil tentang sholat isyraq, dan masih banyak dalil yang lain sebagai penguat. Ya. Kemudian dalil sholat taubah insya Allah nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya. Titik wallahu a'lam. Tapi dalil secara umumnya begini Pak, kalau secara eksplisitnya, secara khusus saya belum tahu. Tapi secara umumnya itu ada di dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim tentang bertawasul dengan amal soleh. Ya, jadi ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian 3 orang ini sudah putus asa, ini tidak ada jalan keluar. Maka 3 orang ini bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Kata orang yang pertama, wahai Allah, aku ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku. Maka aku mohon dengan baktiku kepada orang tuaku, selamatkanlah kami dari gua ini. Akhirnya Pak, satu batu pun mulai runtuh. Kelihatan tuh udah mau cahaya, tapi kecil, belum bisa keluar. Orang yang kedua bertawasul pada Allah, ya Allah, dulu saya sempat akan melaksanakan zina, tapi ketika saya sudah berada di 2 paha, apa bahasanya? Sedikit lagi Pak, mau melakukan zina, aku teringat kepadamu ya Allah, kemudian aku pun mengurungkan niatku berzina, itu semata-mata karena Engkau. Maka dengan amal soleh itu aku memohon kepadamu, keluarkan kami dari gua ini. Maka satu batu lagi terpecah, tapi belum bisa keluar. Lalu yang ketiga mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini seorang pengusaha yang senantiasa mensejahterakan karyawan. Aku bukan bos yang zalim. Aku selalu memperhatikan karyawan-karyawanku. Dengan amalan soleh itu, maka tolong lepaskan kami. Akhirnya Pak, itu batu besar tiba-tiba hancur. Maka mereka bisa keluar. Itu hadisnya sahih. Kemudian para ulama beristinbat dari hadis ini bahwasanya ketika kita memiliki hajat, memiliki keinginan kepada Allah, maka bertawasullah dengan amal soleh. Dan ini disepakati Pak ya, tawasul dengan amal soleh merupakan tawasul yang disepakati, baik oleh orang NU, Muhammadiyah, Salafi, semuanya sepakat. Bapak bisa cek di dalam kitab yang berjudul At-Tawasul Aqsamuhu wa Anwa'uhu. Ini karangan Syekh Albani, ya. Ini Syekh Albani ini ulamanya orang-orang Salafi. Saya sudah baca kitabnya, karangan beliau. Kata beliau, salah satu tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan amal soleh. Nah, ketika kita merasa banyak dosa dan ingin dosa-dosa kita dihapuskan, maka amal soleh apa yang kita lakukan agar Allah mengampuni dosa kita? Maka para ulama beristinbat, amal soleh yang boleh dilakukan adalah sholat. Maka jadilah sholat taubat. Jadi kita bertawasul kepada Allah dengan sholat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Itu dalil umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Berarti 2 lagi, silakan. Waktu masuk masjid ya, kan ada sholat misalnya di lapangan, sholat id gitu. Iya. Lalu juga pakai. Oh, sholat tahiyatul masjid di lapangan. Ya. Jadi ketika kita berada di lapangan untuk sholat id dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Karena tadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang sebabnya masuk masjid. Nah, kalau tidak ada sebab berarti tidak ada akibat. Tidak masuk masjid berarti tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Ya. Lalu sholat apa Pak Ustadz? Bisa diganti dengan sholat-sholat yang lainnya.
Misalkan sholat isyraq atau sholat duha gitu ya. Atau kalau belum masuk waktu isyraq, belum masuk waktu duha, ya sudah langsung duduk saja. Tidak perlu melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, saya menarik tadi kisah seorang penggali kubur. Ya. Ketika kuburan digali berikutnya, itu kelihatan tulang-tulangnya itu kok menghadap ke timur semua kan. Dan persoalannya kenapa itu? Jadi, nah, apa sih yang menghalangi jenazah itu sampai seperti itu? Iya. Jadi ketika si penggali kubur tadi menggali kuburan, Pak ya, ternyata tulang belulangnya banyak yang membelakangi kiblat, menghadap timur. Pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Ya. Jawabannya tadi seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Junaid. Karena ketika di dunia mereka itu ragu terhadap rezeki. Ini bahaya sekali, Pak. Ragu terhadap rezeki itu bahaya. Kenapa? Karena kalau ragu terhadap rezeki itu bisa melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul nggak? Coba sekarang kenapa banyak orang yang mencuri? Karena ragu, Pak, terhadap rezeki, betul. Mencuri karena ragu terhadap rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau nggak mencuri saya nggak makan. Kalau nggak mencuri anak nggak sekolah dan lain sebagainya. Itu dimulai karena ragu terhadap rezeki. Ya. Kemudian orang melakukan misalkan praktek perempuan prostitusi. Kenapa bisa melakukan praktek prostitusi? Karena ragu terhadap rezeki. Oh, ini saya kalau nggak begini nggak makan. Kalau nggak prostitusi, mau rezeki dari mana? Ragu terhadap rezeki, betul nggak, Pak? Bahkan yang paling parah sampai menjual akidah itu adalah melakukan praktek pesugihan, betul. Nah, kenapa orang bisa melakukan praktek pesugihan? Karena ragu terhadap rezeki, Pak, betul. Yang jualan pakai penglaris, yang jualan pakai ini, itu, dan lain sebagainya. Itu semua kan sebabnya apa? Ragu terhadap rezeki. Maka dari ragu terhadap rezeki itulah akan muncul berbagai macam dosa. Betul kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya kenapa kok bisa sampai jenazahnya itu banyak yang membelakangi kiblat? Kurang lebih seperti itu. Cuman begini, Pak, masalah menggali kubur ya. Ini dijelaskan di dalam Fathul Mu'in, dijelaskan di dalam kitab Fathul Jawad, dijelaskan di dalam syarah-syarah Minhaj. Jadi ketika kita menggali kuburan lama, ini kuburan lama itu boleh digali, ya. Misalkan di pemakaman umum ya, itu sudah penuh, Pak. Sudah tidak ada space, sudah tidak ada ruang lagi, ya. Nah, maka dicari makam yang paling lama. Oh, ini makam udah 20 tahun nih. Nah, maka digali itu makam yang paling lama untuk dimasukkan jenazah yang baru. Makanya konsekuensi membuat kuburan di pemakaman umum itu tidak boleh dipermanenkan. Ya, nggak boleh di semen, nggak boleh di keramik, nggak boleh, Pak. Karena kalau di semen, di keramik di pemakaman umum itu akan menandakan bahwasanya kuburan ini permanen. Padahal tidak permanen. Jadi ketika pemakaman umum, bahasa fikihnya itu kalau nggak mau kufah, musabbalah, tanah yang diwakafkan untuk makam atau memang tanah yang biasa sebagai pemakaman. Nah, itu tidak boleh di semen, tidak boleh di keramik. Karena kalau kuburannya sudah penuh, maka dicari yang paling lama. Oh, ini sudah 20 tahun, kira-kira sudah hancur jasad dan tulang-tulangnya, maka digali, Pak, untuk dimasukkan jenazah yang baru. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika digali ada tulang? Nah, para ulama mengatakan ketika digali kemudian
penggalian itu sudah selesai, dalamnya sudah diukur, lebarnya sudah pas. Kemudian ditemukan, oh ada tulang di samping. Pas dikorek-korek, oh ternyata ini tulang jenazah. Nah maka nanti tulangnya itu dikumpulkan, nanti dikubur bersama jenazah yang baru. Itu kalau menggali sudah selesai. Tapi kalau menggalinya belum selesai, baru 1 meter, pas digali ada tulang. Nah ini wajib ditutup lagi Pak. Wajib ditutup lagi, cari kuburan yang lain yang sudah hancur lebur total. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Ya, itu hukum menggali kuburan lama. Jadi kalau pas digali masih ada tulang belulangnya, dilihat kalau kita sudah selesai menggali baru ditemukan tulang belulang, itu boleh dikuburkan jenazah baru. Nanti tulang belulang dikuburkan bersama jenazah baru. Tapi kalau dalam perjalanan menggali belum selesai sudah ditemukan tulang belulang, maka wajib ditutup lagi, cari tanah yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Billahil karim antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.